Assalamualaikum sahabat pelajar. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal pada kuisis yang sudah pernah kalian kerjakan. Nah, khusus pada video ini kita akan membahas tentang soal-soal pada kuisis jenis gaya. Oke, langsung kita simak pembahasannya. Ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ada sebuah kotak bermasa 2 kg didorong dengan gaya F1 yang arahnya ke bawah membentuk sebuah sudut terhadap horizontal. Sudutnya alfa ya. Kemudian ditarik juga oleh gaya F2 yang arahnya ke atas membentuk sudut beta terhadap horizontal pada bidang datar licin. Nah, untuk sudut alfanya 37 derajat dan betanya adalah 53 derajat. Yang ditanyakan adalah gaya normalnya. Oke, yang pertama kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda ini ya. Nah, ini gambarnya ya. Jadi untuk F1 dan F2 kita buat proyeksinya. Untuk F1 kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, begitu juga yang F2. Nah, jadi arahnya karena F1 itu ke arah bawah ya, maka F1Y-nya juga ke bawah. Kemudian F2 itu arahnya hampir ke atas, maka proyeksi terhadap sumbu Y-nya juga ke atas. Kemudian, ini ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah gaya normal, jadi nantinya kita hanya akan menganalisis terhadap sumbu Y-nya. Maka yang kita cari di sini adalah F2Y atau F2 proyeksi terhadap sumbu Y dan F1Y atau F1 yang kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Nah, ini ya. Jadi karena benda ini kan diam terhadap sumbu Y ya, maka resultan gaya di sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita analisa gaya-gaya apa saja sih yang bekerja di sumbu Y pada benda. Oke, di sini jelas ada F2Y dan F1Y ya. Nah, di sini F2Y karena arahnya ke atas, maka kita tuliskan positif. Kemudian, nah, selain ada F1 dan F2 yang kita proyeksi terhadap sumbu Y, benda ini juga ada gaya berat dan gaya normal yang bekerja. Gaya beratnya ke arah bawah, gaya normalnya ke arah atas, tegak lurus terhadap bidang ya. Nah, maka kita tuliskan sesuai dengan arah gayanya ya. F2Y positif, gaya beratnya negatif, F1 terhadap sumbu Y-nya itu negatif, dan gaya normalnya positif karena arahnya ke atas. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Nah, karena kita mencari gaya normalnya, maka yang lain kita pindah ruas ke kanan. Nah, W-nya karena benda bermasa 2 kg, maka 2 kita kalikan dengan percepatan gravitasi ya, 10 berarti 20 Newton. Kemudian F1 kan 20 dikali sin alfa. Alfanya adalah 37. Kemudian untuk F2 betanya adalah 53 derajat. Maka hasilnya adalah 20 Newton. Maka jawabannya adalah yang D ya. Nih. Oke, untuk nomor 2. Di sini ada sebatang logam memiliki berat 450 Newton saat diukur di bumi. Masih ingat ya, untuk berat itu tergantung dari gravitasi. Nah, yang tidak berubah adalah masanya. Maka, kita bisa membuat perbandingan berat antara di bumi dan di planet X. Oke, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Ya, yang pertama adalah berat di bumi. Kita tuliskan WB 450 Newton. Kemudian percepatan gravitasi di planet P. Berarti misal kita tuliskan GP-nya adalah 3
1/5 dari gravitasi di bumi. Kemudian, maka berat batang logam di planet P yang ditanyakan adalah WP-nya ya. Oke, jadi bagaimana kita menjawab ini? Kita bisa membuat perbandingan WP dan WB. Nah, untuk berat itu kan rumusnya adalah massa dikali gravitasi. Oke, maka kita tuliskan rumusnya seperti ini ya. Nah, sedangkan massanya tetap, maka bisa kita coret. Jadi, perbandingan berat antara di planet P dan planet bumi itu perbandingannya akan sama dengan perbandingan gravitasinya. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa perbandingan gravitasinya adalah seperti ini ya. Kita pindahkan ruas berarti jadi 3/5. Oke, tinggal kita masukkan ke sini berarti ini 3/5. Kemudian berat di planet P itu misal ini yang dicari, kemudian WB-nya adalah 450 Newton. Oke, tinggal dicoret, berarti ini 90 ya. Maka WP-nya adalah 270 Newton. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, mudah ya. Soal yang keempat, kita tuliskan apa saja yang diketahui, yaitu sebuah bola bermasa 3 kg, maka masanya 3 kg dan percepatan gravitasi bumi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berat bola. Nah, ini mudah ya. Rumusnya adalah W sama dengan M kali G. Maka hasilnya adalah ya 29,4 Newton. Oke, selanjutnya nomor 6. Di sini nomor 6. Di sini gambar ini kita gambar ulang ya. Kita analisa gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Nah, jadi di sini ada F. Gaya F ini sendiri kita proyeksikan terhadap sumbu Y dan sumbu X ya. Nah, biasanya sumbu Y sama sumbu X-nya itu kan ini ya, tegak lurus seperti biasa, normal gitu ya. Tapi karena di sini di bidang miring, maka kita agak ubah sedikit. Nah, jadi sumbu X-nya itu searah dengan bidangnya ya. Kemudian FY-nya tinggal menyesuaikan dari bidang miringnya, gitu ya, tegak lurus terhadap bidang miringnya. Oke, maka seperti ini. Kemudian F ini kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan tetanya di sini ya. Kemudian gaya yang bekerja pada benda tentunya pasti ada gaya berat juga ya, yang arahnya ke bawah. Benar-benar ke bawah ya. Kemudian nah, ini gaya berat ini agar kita mudah menganalisanya, kita juga proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan sumbu Y-nya ini ya, tadi sumbu X-nya searah dengan bidang miring dan FY-nya tegak lurus terhadap bidang miring. Nah, kemudian setelah itu di sini yang ditanyakan adalah gaya F agar gaya normalnya bernilai 0. Maka otomatis yang kita analisa di sini adalah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Nih ya. Nah, karena benda juga diam terhadap sumbu Y, maka resultan gaya di sumbu Y itu adalah 0. Oke, kemudian kita masukkan gaya-gaya yang bekerja di sini ya. Jadi selain tadi ada W, juga ada gaya normal. Nah, bedanya gaya normal dengan gaya berat, kalau gaya berat itu pasti ke arah bawah ya. Bagaimanapun bidang dari
benda ini berpijak, arahnya tetap selalu ke bawah. Sedangkan gaya normal itu mengikuti bidang yang dinaungi oleh benda. Jadi kalau misalnya miring berarti gaya normalnya ya tegak lurus terhadap bidang miringnya. Kalau bidangnya kemudian untuk garis vertikal berarti otomatis ya gaya normalnya ke samping ya, pokoknya tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, di sini di sumbu Y-nya, maka sumbu Y-nya ini ya, sumbu Y-nya tegak lurus terhadap sumbu X. Maka kita proyeksikan gayanya terhadap sumbu Y. Kemudian N dan gaya beratnya juga kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Nah, di sini untuk gaya berat kita gunakan W cos theta ya, karena theta di sini itu sama dengan sudut yang di sini ya, yang ini. Nah, maka gaya berat ketika diproyeksikan terhadap sumbu Y, maka di sini samping miring, maka kita gunakannya cos. Oke, sedangkan untuk FY di sini karena tetanya di sini ya, maka FY sendiri adalah depan miring, maka kita gunakannya nanti sin. Oke, di sini karena gaya normalnya bernilai, agar gaya normal bernilai 0, maka gaya normal di sini sama dengan 0. Maka berlaku FY-nya sama dengan WY atau gayanya sama dengan gaya berat yang diproyeksikan terhadap sumbu Y. Nah, ya, tadi sudah dibahas ya bahwa FY atau gaya yang diproyeksikan terhadap sumbu Y itu sama dengan F sin tetanya. Kemudian sedangkan WY itu sama dengan W cos theta. Kemudian tinggal masukkan angkanya. Karena tetanya itu sama yaitu 30 derajat, maka untuk sin 30 itu adalah setengah, sedangkan cos 30 nilainya setengah akar 3. Maka hasilnya F-nya adalah 40 akar 3. Jadi jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Sebuah balok 2 kg berada pada bidang datar kasar dengan koefisien gaya gesek statisnya adalah 0,8 dan mu k atau koefisien gesek kinetisnya adalah 0,45. Kita gambarkan ya apa yang diketahui. Jadi seperti ini ya. Kemudian balok itu ditarik dengan suatu gaya sebesar F. Ini ya. Nah, maka berapakah gaya F agar balok dapat bergerak? Oke, karena di sini ada gaya gesek statis dan kinetis, maka agar benda dapat bergerak, gaya minimal yang harus diberikan adalah minimal mampu melawan gaya gesek statisnya, atau bisa kita tuliskan seperti ini ya, gaya minimalnya itu lebih besar atau sama dengan gaya gesek statisnya. Maka di sini kita cari dulu gaya gesek statisnya. Untuk rumus gaya gesek statis itu mu s dikali gaya normal ya. Untuk mencari gaya normalnya, nah di sini sudah ada ya. Karena tidak ada gaya yang searah dengan sumbu Y-nya, maka W-nya sama dengan gaya normal atau N, gitu ya. Maka N-nya sama dengan W, yaitu 20 Newton. Tinggal kita masukkan ke rumus ini ya. Untuk gaya gesek statisnya 0,8 dan gaya normalnya ada 20 Newton. Sehingga gaya gesek statisnya adalah 16 Newton. Maka gaya F agar balok dapat bergerak itu minimal 16 Newton. Jadi bisa melawan gaya gesek statisnya seperti itu. Jadi walaupun gayanya, resultan gayanya 0, tapi benda tetap bisa bergerak dengan kecepatan konstan. Seperti itu ya.
Oke, nomor selanjutnya, nomor 8, ada sebuah mobil yang diam di sebuah jalan datar, didorong oleh 3 orang dengan gaya yang sama besar. Maka di sini artinya mobil tersebut diberi 3 gaya yang sama besar. Atau kalau kita gambarkan jadi seperti ini ya. Jadi ini mobil, kemudian ada 3 gaya, F1, F2, F3, dan masing-masing besarnya sama. Kemudian ada koefisien gaya gesek statis dan kinetis. Untuk gaya gesek statisnya 0,6, gaya gesek kinetisnya 0,3. Kemudian mobil ini bisa bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, maka seperti ini ya. Resultan gayanya itu sama dengan M dikali A. Kemudian di sini resultan gayanya ini didapatkan dari gaya yang diberikan oleh 3 orang dikurang dengan gaya gesek kinetis. Kenapa gaya gesek kinetis? Karena benda bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Maka gaya gesek yang muncul adalah yang kinetis ya, bukan yang statis. Kemudian, tinggal kita masukkan karena masing-masing orang memberikan gaya 500 Newton, maka 3 orang 1500 Newton. Untuk gaya gesek kinetisnya, karena kita belum tahu ya massa dari mobil ini, sedangkan untuk gaya gesek kinetis kan rumusnya mu k dikali N. Dan karena tidak ada gaya yang searah sumbunya ya, maka gaya normalnya itu sama dengan gaya beratnya, yaitu M kali G. G-nya 10, maka untuk gaya gesek kinetisnya adalah 3M atau 3 kali massa mobilnya. Maka kita tuliskan di sini 3M, kemudian di sini percepatannya 2 ya untuk mobilnya. Maka dituliskan 2M, kemudian yang 3M ini kita pindah ruas ke kanan, 5M, maka ketemunya massanya adalah 300 kg. Seperti itu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, untuk nomor selanjutnya, nomor 9. Seutas tali digunakan untuk menarik sebuah kotak bermassa 2 kg secara horizontal. Maka gambarnya jadi seperti ini ya. Kemudian, kotak tersebut bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Bila gaya gesek yang terjadi sebesar 30 Newton, maka gaya geseknya arahnya berlawanan ya dengan arah percepatannya. Kemudian gayanya itu nanti sama dengan gaya tegangan talinya ya. Maka rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, ini untuk resultan gayanya jelas. Di sini adalah F-nya yaitu besarnya sama dengan tegangan tali, kemudian dikurang dengan gaya gesek. In Fs gini ya. Kemudian untuk massa dari bendanya 2 kg, kemudian percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Maka langsung kita tuliskan Newton ya, karena kilogram meter per sekon kuadrat sama dengan Newton. Kemudian ya, jadi hasilnya adalah tegangan talinya adalah 34 Newton. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, untuk nomor selanjutnya, nomor 10, ada sebuah benda yang diikat pada seutas tali yang terikat pada dinding bagian atas seperti gambar ini ya. Kemudian massa bendanya adalah 2 kg dan sudut bidang miringnya adalah 37 derajat. Dan bila benda dalam keadaan diam, maka berapakah tegangan talinya? Oke, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja ya. Jadi di benda ini ada tegangan tali yang ada pada tali ini ya. Kemudian benda ini juga pasti memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah. Maka ini untuk sumbu X dan sumbu Y-nya kita sesuaikan dengan bidang miringnya ya. Maka untuk proyeksi gaya berat terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya jadi seperti ini ya. WY-nya ke bawah, kemudian WX-nya ke arah kanan ya. Nah, ini sebenarnya mudah. Kenapa? Di sini karena benda dalam keadaan diam, maka berapa tegangan tali? Nah, perhatikan untuk
tegangan tali sendiri ada di sumbu X, maka kita analisanya terhadap sumbu X saja. Nah, di sini untuk sumbu X itu kan hanya ada dua ya, yaitu T dan WX. Nah, karena dalam keadaan diam, maka resultan gaya di sumbu X-nya itu sama dengan 0. Nah, maka T-nya sama dengan WX gitu ya. Karena sigma F-nya sama dengan 0, kemudian ini T dikurang WX itu sama dengan 0, maka T sama dengan WX. Nah, WX sendiri karena proyeksi W terhadap sumbu X. Nah, perhatikan di sini tetanya itu adalah bidang miring di sini ya. Maka untuk di sini tetanya itu di mana? Apakah di sini atau yang di sebelah sini? Ya, jadi yang di sebelah sini ya. Karena kalau yang di sebelah sini itu adalah 90 min theta, maka tetanya ada di sebelah sini ya. Ya, sudut antara W terhadap sumbu Y-nya ya. Atau terhadap WY-nya ini ya. Maka untuk WY-nya sendiri itu adalah W cos theta. Nah, sedangkan untuk WX karena di sini tetanya di sini kan ya. Maka untuk WX itu kan depan miring, maka WX itu W sin theta. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya. W-nya sendiri kan 20 Newton ya, karena massa bendanya 2 kg, kita gunakan G-nya itu 10. Kemudian sin 37 derajat karena tetanya 37 derajat ya. Nah, untuk sin 37 derajat itu nilainya 0,6, maka T-nya nilainya adalah 12 Newton. Mudah kan ya? Oke, untuk nomor 11, massa kotak 3 kg dan massa bolanya 2 kg. Bila lantai licin serta tali dan katrol dianggap tidak bermassa, sehingga gesekan antara tali dan katrolnya diabaikan. Oke, ini cukup mudah. Kita tinggal gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Nah, biasanya ini ditinjau dari dua sudut pandang ya, yaitu terhadap benda A-nya dan juga terhadap benda B. Jadi kita gambarkannya seperti ini. Oh ya, ini ya, kita tinjaunya dari benda A dan terhadap benda B. Nah, benda yang kotak ini dia bisa bergerak itu karena adanya gaya. Gayanya asalnya dari mana? Yaitu dari gaya berat bola. Maka untuk benda B itu seperti ini ya, gaya-gaya yang bekerjanya. W ke arahnya bawah, kemudian tegangan talinya ke atas, kemudian arah pergerakannya jelas ke bawah sini ya. Kemudian sedangkan pada benda A di sini karena yang menarik ini ya, tadinya menarik ke bawah, kemudian diteruskan melalui tegangan tali, maka yang menarik benda A itu adalah tegangan tali ini ya. Ya, yang sumber gayanya sebenarnya dari gaya berat bola. Itu ya, maka ketika kita tinjau dari benda A menjadi seperti ini ya, gaya yang bekerja adalah T, kemudian percepatannya A. Oke, kemudian kita tuliskan, nah sesuai hukum Newton 1, maka sigma F sama dengan M kali A pada benda A ya ini. Karena massa benda adalah 3 kg, maka kita tuliskan 3, kemudian gaya yang bekerja pada benda A itu hanya ada T saja ya, maka di sini T sama dengan 3A. Sedangkan pada benda B ada dua gaya yang bekerja, yaitu W dan T. Nah, di sini positif negatifnya kita sesuaikan dengan arah gerak benda. Jadi yang searah dengan gerak benda bernilai positif, sedangkan yang berlawanan dengan arah gerak benda itu bernilai negatif. Nah, maka di sini W-nya positif, T-nya itu negatif. Kemudian untuk massa dari benda B itu adalah 2 ya.
maka bisa kita tuliskan persamaannya menjadi seperti ini ya. T-nya kita pindah ruas ke kanan, 2A-nya pindah ruas ke kiri. Maka ada dua persamaan. Ini ya. Dari persamaan di benda A atau tinjauan dari benda A dan persamaan dari tinjauan benda B. Nah, T di sini tuh nilainya sama, maka bisa kita buat persamaan menjadi seperti ini. Ya, 3A itu nilainya sama dengan 20 min 2A. Kemudian kita cari nilai percepatannya. Oke, kalau kita perhatikan, ini sama di kuisis yang sebelumnya ya. Jadi untuk percepatan benda itu sebenarnya sama dengan nih, gaya dibagi sama massa sistem. Gayanya pun gaya sistem ya. Karena gaya di sini yang bekerja pada benda itu hanyalah ini ya, gaya berat dari bola, maka kita gunakan gayanya juga hanya gaya berat dari bola, yaitu 20 Newton. Nah, sedangkan kalau tegangan tali itu sebenarnya hanya penyalur saja, maka nantinya itu akan saling meniadakan. Di sini ya, T yang arahnya ke sana, jadi T itu menarik benda A, kemudian dan T yang menarik benda B, gitu ya. Nah, jadi T itu bukanlah sumber gaya sebenarnya, ini hanya penyalur. Tapi kalau misalkan kita analisa terhadap benda A dan benda B, dia tetap masuk ya. Nah, maka hasilnya percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian tinggal kita masukkan ke salah satu persamaan. Ya, misal yang paling mudah yang ini ya, yang tinjauan dari benda A yaitu T sama dengan 3A, maka hasilnya ya T-nya sama dengan 12 Newton. Gitu ya, mudah ya. Maka jawabannya yang C ya. Oke, untuk nomor selanjutnya, nomor 12. Di sini gambarnya agak diperumit, tapi sebenarnya kalau kita analisa per benda itu tidak terlalu sulit ya. Jadi ada dua kotak A dan kotak B, masing-masing 4 kg dan 3 kg. Bila lantai licin serta tali dan katrol dianggap tidak bermassa, maka berapa tegangan talinya? Oke, ini hampir sama dengan yang tadi. Jadi kita analisa terhadap benda A dan benda B. Maka jadinya seperti ini ya. Untuk benda A sendiri, karena ini searah dengan garis horizontal atau searah sumbu X gitu ya, maka kita gambarkan seperti ini ya. Nah, gayanya dia bisa bergerak karena adanya tegangan tali. Tegangan tali, kemudian percepatannya arahnya ke kanan. Karena ini kan ini miring ya, maka otomatis kalau misalkan kita awang-awang atau secara alamiahnya, benda B ini akan menarik benda A, sehingga keduanya atau sistem itu akan bergerak ke arah kanan seperti itu ya. Kemudian untuk benda B jelas ya, kalau kita tinjau dari benda B maka akan miring ya. Nah, di sini ada, ini kan tegak lurus ya, ini 90 derajat, maka otomatis sisanya di sini adalah 60 derajat. Nah, kalau di sini 60 derajat, maka otomatis ini bidang miringnya terhadap horizontalnya itu sudutnya adalah 30 derajat. Seperti itu ya. Nah, maka untuk gaya-gaya yang bekerja pada benda B, di sini selain ada T, maka ada gaya berat. Gaya berat di sini juga kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan untuk sumbu X dan sumbu Y-nya menyesuaikan dengan bidang miringnya lagi ya. Oke. Kemudian, nah sama seperti tadi juga, kita buat persamaannya dulu ya dari tinjauan benda A, maka sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena T-nya, gayanya, resultan gayanya itu hanya berasal dari T, maka T sama dengan 4A. Kemudian benda B itu resultan gayanya asalnya dari Wx dan T ya. Maka di sini Wx-nya positif, nah karena searah dengan percepatannya ya, atau arah gerak benda. Kemudian T-nya bernilai negatif karena berlawanan arah, maka Wx min T.
sama dengan 3 kali A. 3 ini adalah massa dari benda B ya, yaitu 3 kg. Maka Wx min 3A sama dengan T. Jadi kita pindah ruas, T-nya ke kanan dan 3-nya ke kiri menjadi min 3A. Setelah itu baru kita buat persamaan seperti yang tadi ya. Ya, jadi seperti ini. Oke, di sini kita bandingkan juga sama cara yang tadi sebelumnya sudah kita bahas ya. Oke, untuk yang pertama kita bahas dulu dari persamaan ini ya. Jadi karena T sama dengan T ya, maka kita buat persamaan 4A itu sama dengan Wx min 3A. Untuk Wx sendiri atau gaya berat yang kita proyeksikan terhadap sumbu X itu sama dengan W sin tetanya, atau theta di sini adalah 30 derajat ya. Maka di sini Wx-nya adalah 30 dikali setengah min 3A. Maka hasilnya adalah 3-nya kita pindah ruas ke kiri jadi 7A, kemudian ini nilainya jadi 15 Newton, maka A-nya adalah 15/7. Oke, kalau kita masukkan ke rumus tadi yang sudah kita bahas bahwa sebenarnya percepatan A itu kita tidak usah repot membuat seperti ini, bisa seperti itu. Jadi tinggal resultan gaya dibagi massa sistem. Gitu ya. Nah, di sini gayanya sendiri untuk gaya sumbernya ya. Jadi tanpa melibatkan T. Maka untuk sistem ini yang menyebabkan benda bergerak itu hanya satu gaya ya. Karena di sini lantainya licin, maka tanpa adanya gaya gesek, maka gayanya hanya ada di Wx saja ya, atau W sin 30 derajat. Kemudian untuk massa sistemnya, karena ada dua kotak ya, yaitu kotak A dan B dan masing-masing 4 kilo dan 3 kilo, maka massa sistemnya adalah 7 kilo. Nah, jadi seperti ini ya, Wx per 7 kilo. Wx-nya sendiri adalah W sin theta, W-nya 30, kemudian sin 30 adalah setengah, maka hasilnya 15/7, sama ya. Nah, jadi terserah, boleh pakai cara yang ini, boleh langsung seperti ini. Jadi ini hanya untuk mencari A-nya saja ya. Untuk mencari tegangan talinya jelas harus membuat seperti ini ya, tapi tidak perlu membuat keduanya, membuat persamaan untuk kedua tinjauan, tinggal salah satu saja gitu ya. Maka ketika sudah ketemu A-nya sekian, yaitu 15/7, kita tinggal masukkan ke salah satu, boleh yang T sama dengan 4A atau boleh yang ini juga. Nah, paling mudah kita gunakan yang ini ya, tinjauan benda A yaitu T sama dengan 4A. Maka hasilnya adalah ya hanya 15/7, maka hasilnya T sama dengan 60/7 Newton. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, untuk nomor selanjutnya. Nah, ini sama seperti nomor sebelumnya ya. Bedanya di sini ada gaya geseknya. Gitu ya. Karena di sini ada mu k yaitu 0,4. Kemudian ada dua benda yaitu kotak dengan massa 4 kg dan massa bola 3 kg. Oke, kita gambarkan dulu berdasarkan tinjauan benda A dan benda B-nya. Untuk benda A seperti ini ya. Oke, boleh juga kita tuliskan untuk persamaan resultan gayanya seperti ini. Nah, karena di sini ada gaya gesek ya, maka ada dua gaya di sini yaitu FK dan T. Untuk FK sendiri rumusnya masih ingat ya, mu k dikali gaya normal. Untuk gaya normalnya karena tidak ada gaya yang arahnya vertikal atau tersarah sumbu Y, maka di sini gaya normalnya sama dengan gaya berat bendanya yaitu 40 Newton. Maka untuk FK-nya adalah 16 Newton. Maka persamaan untuk tinjauan dari benda A adalah seperti ini ya. T sama dengan 4A ditambah 16 Newton. Kemudian tinjauan benda B. Nah, seperti ini ya. Karena ada W sebagai penyebab gerak, kemudian ada tegangan tali yang menyalurkan gayanya, maka di benda B ada dua gaya yang bekerja, yaitu W sama T ya. Kemudian karena arah percepatannya ke bawah, maka W-nya positif karena dia searah dengan percepatan benda, sedangkan T-nya negatif karena berlawanan arah.
kemudian masanya 3, kemudian A-nya yang dicari ya, kita belum tahu, maka persamaannya menjadi seperti ini. Oke. Nah, seperti rumus yang tadi, boleh kita langsung mencari A-nya dari rumus ini ya, gaya atau resultan gaya per massa sistem. Nah, ingat tadi kan resultan gaya di sini adalah penyebab percepatan itu muncul. Nah, penyebab percepatan itu muncul adalah dari gaya berat ini ya, bola, yaitu yang besarnya 30 Newton. Kemudian ingat di sini ada gaya gesek. Nah, berapa besar gaya geseknya? Ini ya, sudah ada di sini, yaitu Fk yaitu 16 Newton. Maka di sini untuk resultan gayanya adalah 30 Newton dikurangi 16 Newton. Kemudian untuk massa sistemnya jangan lupa ditambahkan atau dijumlahkan massa kedua benda yaitu 4 kg dan 3 kg, maka 7 kg ya. Maka untuk percepatannya adalah 1,8. Jadi sebenarnya untuk tinjauan ini tidak usah dituliskan, tidak apa-apa karena kita tidak mencari berapa besar tegangan talinya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mencari tegangan talinya itu berapa, barulah kita mencari ini ya, kita masukkan ke salah satu persamaan gitu. Tapi kalau kalian mau mencari apakah akan sama nilai A-nya, nah silahkan buat persamaan ini dan ini ya. Kemudian kalian bandingkan apakah hasilnya sama, seperti itu. Oke, jadi untuk nomor 13 jawabannya yang A ya. Oke, untuk nomor selanjutnya, nomor 14, ada 2 buah bola A dan B, masing-masing masanya 6 kg dan 4 kg. Ini sudah dituliskan ya, massa A 6 kg, massa B 4 kg. Kemudian percepatan gravitasinya adalah 10. Oke, sama seperti tadi, kita tinjau dari dua sudut pandang ya, yaitu terhadap benda A dan benda B. Dari kedua benda ini, bisa dilihat ya, kira-kira ke arah mana benda itu akan bergerak. Ya, jelas ke arah benda A ya, atau ke arah sini ya. Karena massa benda A itu lebih besar daripada massa benda B. Maka jelas nantinya A itu akan jatuh ke bawah atau dia akan bergerak ke bawah, sedangkan B akan ke atas. Seperti itu ya. Maka seperti ini ya. Untuk tinjauan benda A seperti ini, percepatannya arahnya ke bawah, maka nanti gaya beratnya bernilai positif, kemudian untuk tegangan talinya negatif ya. Nah, ini persamaannya. Kemudian benda B, nah dengan benda B dia akan bergeraknya ke atas. Nah, maka untuk B-nya bernilai negatif, sedangkan T-nya positif. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Sama seperti tadi, kita buat persamaannya ya. Maka hasilnya adalah A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke salah satu. Boleh ke sini, boleh ke sini. Oke, lebih mudah ke sini ya. Nah, maka nilai T-nya adalah, ya, A-nya kan tadi ketemu 2, maka 8 ditambah 40 Newton, maka hasilnya 48 Newton. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke, nomor selanjutnya, nomor 15. Nah, ini lebih mudah ya. Di sini karena tidak ada gaya gesek juga. Nih, bila tidak terdapat gaya gesek antar lantai dan kotak, kemudian gayanya juga cuman hanya ada 1. Jadi untuk mencari percepatannya akan lebih mudah. Masih ingat ya rumusnya adalah, nah kalau kita buat tinjauan nih ya, tinjauan terhadap benda A dan benda B, maka untuk benda A sumber gayanya itu hanya ada pada tegangan tali. Kemudian pada benda B ada gaya dan tegangan tali, gitu ya. Nah, tapi ingat sebenarnya tali itu hanya penyalur gaya. Ini nantinya akan saling meniadakan. Makanya kalau misalkan ditanyakan sumber gayanya mana sih? Sebenarnya sumber gaya pada sistem itu hanya satu, yaitu F, yaitu 20 Newton kalau di sini ya.
Maka untuk rumus percepatannya bisa langsung masukkan ke sini ya. Jadi tidak perlu membuat persamaan seperti yang tadi, bisa langsung masukkan seperti ini. Untuk resultan gayanya, karena gayanya hanya satu yaitu 20 Newton, berarti 20 Newton. Massa sistemnya dijumlahkan ya, 2 kilo ditambah 3 kilo yaitu 5 kilo. Maka A-nya itu sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk tegangan talinya, nah bisa kita tinjau terhadap benda A atau terhadap benda B. Tapi lebih mudah terhadap benda A ya. Ini gampang, tinggal T sama dengan M kali A. Atau T sama dengan 2A. Seperti ini. Nah, maka jawabannya tegangan talinya adalah 8 Newton. Nah, jadi jawabannya adalah yang 4 dan 8. Jadi jawabannya yang D ya.